Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah foto menjadi tonal yang sedikit samar, dan saya akan mengajarkan Anda bagaimana membuka file JPEG menjadi file RAW pada Photoshop. Lihat, ini merupakan file JPEG. Jadi pada Photoshop, kita klik Edit, Preference, lalu pilih General. Oke, nah saya menggunakan Windows, jadi settingannya ada pada bagian ini. Jika Anda menggunakan Apple atau Mac, settingannya berada pada tombol PS seperti ini. Jadi Anda klik, nanti Anda cari Preference, lalu klik General. Oke, setelah terbuka, kita lihat di File Handling. Di sini ada kamera RAW Preference. Nah, pada bagian ini, ubah semua ke settingan paling bawah. Setelah itu klik OK, lalu OK. Lalu kita klik File, Open. Kita buka foto before ini, yang merupakan JPEG. Maka filenya akan dibuka di kamera RAW. Nah, tujuan saya membuka ini ke dalam file kamera RAW adalah saya ingin menerangkan foto tersebut. Jadi saya akan naikkan exposure sedikit. Lihat, tadinya under menjadi normal. Saya hanya cukup menaikkan exposure pada foto ini. Lalu kita klik Open Image. Setelah saya membuka Open Image, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya ingin membuat bagian bokeh di belakang ini, background, menjadi lebih blur agar dimensi dari model ke belakang ini menjadi lebih terasa. Nah, tentu saja ada cara khusus untuk membuatnya. Cara pertama adalah kita gunakan Quick Selection Tool. Kita seleksi seluruh bagian belakang. Nah, batang ini tidak akan saya seleksi karena saya menganggap dia berada pada bagian luar, sehingga saya tidak akan menseleksinya. Cukup bagian background. Jika terjadi seleksi yang masuk seperti ini, kita bisa mengurangi seleksi pada tombol ini di atas. Kita kurangin. Oke, kita gunakan lagi. Kita seleksi dulu semuanya. Oke. Kita seleksi. Nah, pada tangannya terseleksi, jangan khawatir, kita kurangin. Kita gunakan tool ini. Lalu kita perbaikin pada bagian yang belum terseleksi secara sempurna. Tujuan teknik ini adalah membuat bagaimana agar foto kita yang efek bokehnya tidak terlalu bagus menjadi lebih baik seperti lensa-lensa yang harganya sangat mahal. Jadi kita akan seleksi. Oke, kita seleksi. Perkecil brushnya. Ups. Nah, pada bagian ini agak susah terseleksi, jadi kita gunakan lasso tool. Kita klik icon kedua. Kita lingkari seperti melukis. Oke, pada bagian dalam ini juga kita bentuk. Ups, jika salah, kita gunakan pilihan ketiga. Kita lingkarin yang salah untuk menghilangkan seleksi. Kembali ke pilihan kedua. Gunakan pilihan ketiga lagi. Kurangin pada bagian ini. Oke. Oke. Begitu pula pada bagian tangan.
Lalu setelah terseleksi seperti ini, kita akan copy dengan menggunakan Ctrl J atau Command J. Jika Anda menggunakan Mac, klik Command J. Jika Windows, klik Ctrl J. Maka terjadi layer baru seperti ini. Nah, layer ini merupakan hasil yang tadi kita seleksi. Ia terpisah dari bagian si model. Oke, setelah terseleksi seperti ini, kita klik filter, blur, kita gunakan lens blur. Oke, saya ingin membuat blurnya berada pada posisi lensa sekitar 150 mm. Jadi bokehnya akan lebih terasa. Radiusnya ini bisa kita setting, yaitu kerapatan pada ujung-ujung tepi-tepiannya. Jadi saya akan meninggikan radiusnya agar menjadi lebih soft. Lalu blade curve, yaitu jika ujung-ujung ini terdapat hasil-hasil yang tajam, maka kita akan naikkan supaya tepinya lebih terasa lebih crispy. Oke, untuk rotation tidak masalah jika ingin menggantinya. Ini pengaruh pada perputaran bokeh yang ada pada bagian belakang. Lalu klik OK. Proses ini akan memakan waktu sedikit, soalnya jika Anda menggunakan komputer dengan grafik yang kecil, maka loadingnya akan sangat lama. Saya menyarankan jika Anda menggunakan teknik ini dalam editing, harap tutup semua program lainnya karena akan sangat memakan RAM komputer Anda. Oke, lihat bokeh yang terjadi di belakang, before, after. Lebih terasa ada dimensi antara si model dengan bagian objek. Lalu kita buka file, open. Saya sudah menyediakan file daun palsu. Nah, gunanya ini kita klik open. Saya ingin membuat dimensi antara si model dengan fotografer bagian depan. Jadi saya akan pindahkan bagian daun ini. Saya tarik ke dalam foto si model. Saya close. No. Saya masukkan seperti ini. Saya klik edit. Free transform, kunci supaya tidak distorsi, kita perbesar. Saya ingin membuat dimensi palsu, jadi kita buat di sebelah sini. Lalu saya ingin duplikat lagi, kita klik Ctrl J atau Command J, lihat terduplikat. Kita free transform lagi, klik kanan. Oke, saya flip horizontal, saya perkecil. Lalu saya akan menggabungkan kedua layer ini. Saya tekan Command E atau Ctrl E, maka akan tergabung. Ingat, jika Anda menggunakan Mac, gunakan Command, jika pada Windows gunakan Ctrl. Oke, setelah tergabung seperti ini, kita klik Image, Adjustment, Selective Color. Nah, Selective Color yang saya gunakan di sini adalah untuk menyamakan warna hijau ini dengan hijau belakang. Kita gunakan ke yellow. Nah, ingat, warna hijau itu berpengaruh pada yellow dan green. Jadi kita harus mengadjust kedua yellow dan green. Pertama dari yellow. Kita geser satu persatu hingga warnanya
menyerupai warna daun di belakang. Oke, saya kurangin sedikit ini greennya, begitu juga dengan greennya. Untuk mengadjust sebuah warna dibutuhkan waktu secara perlahan-lahan. Jadi jangan terburu-buru, pastikan warnanya menjadi sama. Saya rasa ini udah cukup warnanya menyerupai. Nah, setelah itu pada bagian depan ini saya akan gunakan Gaussian blur. Saya klik filter, blur, Gaussian blur. Naikkan blurnya sedikit. Jadi seakan-akan ini bokeh dari arah depan, seakan-akan ada daun ketika saya memotret model ini. Lalu klik OK. Kita lihat before after dari awal hingga akhir. Ini before-nya dimensinya masih belum terasa, ini dimensinya menjadi lebih terasa. Oke, next tahap selanjutnya, saya ingin mengubah warna hijau ini menjadi warna summer. Caranya cukup mudah, kita gunakan selective color dari bawah. Lihat, ini selective color dari bawah. Kita akan menyeting, ingat, warna daun menjadi warna kuning. Caranya, pada yellow dan green, kita coba cari warna hingga menjadi warna kuning. Saya geser secara perlahan. Nah, Anda lihat ketika saya menggeser warna kuning, warna kulitnya juga ikut berubah. Nah, kenapa berubah? Karena pengaruh warna kulit itu berada pada red dan yellow, sedangkan daun terdapat pada yellow dan green. Jadi untuk mensiasatinya nanti kita akan gunakan teknik masking. Jadi pada yellow kita atur dulu, fokus pada daun hingga warnanya sangat sesuai dengan pilihan kita. Lihat mukanya kemerahan, jangan khawatir. Lalu ke green. Cari warna yang sesuai dengan taste kita. Oke. Lalu karena pada bagian wajahnya kemerahan, seperti yang saya bilang tadi, kita gunakan teknik masking. Kita gunakan brush. Ingat, pada klik layer masking ini, kita ganti ke warna hitam. Kita gosok pada area kulit si model. Oke, lalu kita bikin selective color lagi, khusus pada kulit si model. Jadi kita akan adjust pada red, untuk memberikan tonal khusus pada kulit model. Ingat, tadi kulit itu red dan yellow, jadi kita adjust juga pada bagian yellow. Fokus pada bagian kulit si model. Lalu double klik, kita double klik, klik invert. Setelah saya invert, saya akan gosok hanya pada kulit si model dengan menggunakan brush putih. Jadi kulitnya menjadi lebih tonalnya menjadi lebih bagus. Lalu lihat pada bagian ini sedikit lebih gelap dibanding bagian ini. Nah, caranya gampang. Kita gunakan curve, naikkan curve sedikit aja, seperti ini. Double klik, invert. Kita gunakan brush lagi, warna putih. Tapi kali ini gunakan opacity yang kecil, sekitar 20%. Kita gosok pada bagian kulit sehingga cahayanya menjadi lebih balance. Oke, jika warna daun ini ingin kita ubah lagi, jadi kita gunakan lagi selective color.
pada tahap atas. Jadi bisa berkali-kali jika ingin membuat tanning M menjadi lebih kuning seperti ini. Oke. Begitu pula pada green. Oke. Lalu ingat kita masking pada kulit agar warna kulitnya tidak berubah lagi. Gunakan 100% warna hitam. Gosok pada bagian kulit si model. Oke. Lalu saya ingin memberikan efek daun berjatuhan. Jadi kita klik file, open. Saya udah nyediain file daun gugur ini. Double klik. Nah, lalu klik open image. Kita tarik filenya, kita masukkan ke dalam foto. Close. Pada file ini kita perbesar. Edit, free transform, kita kunci, kita perbesar. Kita putar sedikit. Jadi seakan-akan lingkaran daun ini mengarah pada wajah si model. Jadi seakan-akan point of interest itu berada pada wajah si model. Lalu klik OK. Saya klik image, adjustment, hue saturation. Saya ubah warna biru ini mengikuti warna belakang. Jadi kita geser hue saturation. Kita cari warnanya agar sesuai. Oke, saya rasa ini sesuai. Oke. Lalu saya klik masking. Saya gunakan brush. Saya kurangin sedikit efek pada wajah si model karena saya merasa ini terlalu banyak daunnya. Jadi kurangin sedikit. Oke. Lalu setelah itu saya ingin membuat tonal khusus pada foto ini. Jadi kita gunakan level. Saya geser shadow ke arah midtone. Ini midtone. Geser ke arah midtone. Geser midtone ke arah shadow. Geser highlight ke arah midtone. Setelah itu naikkan black pada foto ini. Lihat ketika saya naikkan black, maka dia akan menjadi sedikit fade away. Saya geser segini cukup. Lalu saya ingin memasukkan tone coklat pada foto ini. Saya gunakan klik color lookup. Nah, color lookup ini hanya berada pada Photoshop CC atau Photoshop CS6. Saya tidak tahu apakah Photoshop CS5 memilikinya. Jadi jika Anda ingin mendapatkan ini, Anda harus mengupgrade Photoshop Anda terlebih dahulu. Oke, klik color lookup. Di sini ada 3D load file. Di sini kita bisa cari tonton film pada zaman dahulu. Lihat, ini 2 strip, ini 3 strip. Bisa digeser, mencari tone yang kita sukai. Nah, saya akan menggunakan ini Fuji Eterna, yaitu kamera Fuji 250D. Nah, tone yang ini yang saya sukai. Setelah saya masukkan, saya kurangin opacity-nya pada foto. Jadi lihat skin tone-nya berubah. Tone-nya menjadi sedikit lebih pastel daripada sebelumnya. Oke. Lalu kita gunakan kontras. Kita naikkan sedikit kontras pada foto ini. Oke. Lalu saya akan memberikan level sedikit
menggeser sedikit lagi shadownya, midtone, dan highlight untuk menegaskan foto ini. Lihat before afternya jadi lebih tegas. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin membeli tutorial lainnya, bisa menghubungi saya melalui Facebook atau melalui nomor handphone saya. Berikut before after tutorial kali ini. Kita telah memperbaiki bokeh di belakang ini, membuat efek blur khusus, dan memberikan daun jatuh. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.